265. Toko dihancurkan. Jenny mengatupkan mulutnya dan menunjuk ke hidung Rocky. Sebelumnya ayahmu membuka bisnis toko barang antik, apakah kamu tidak melihat helikopter di atas membuang uang? Langit dipenuhi dengan uang. Itu semua adalah uang keluarga kita, setidaknya miliaran rupiah, dan uang itu tersebar di antara orang-orang. Aku sangat marah karena aku tidak bisa makan enak selama beberapa hari. Rocky dengan tidak berdaya berkata, Bu, itu uang temanku. Mengapa kamu dari awal tidak memberitahu mereka, untuk memberikan uang itu kepadaku? Jenny berteriak, bajingan kamu, semua uang di keluarga, perlahan-lahan kamu habiskan. Rocky tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Menghabiskan uang adalah masalah, jika dia ingin menghabiskan semua aset keluarganya, bahkan jika dia mempekerjakan 2 orang untuk membantunya menghabiskannya, kemungkinan semua uangnya tidak akan bisa dihabiskan seumur hidupnya. Bu, kamu masuk saja, malu kalau dilihat orang. Dewi mendorong Jenny masuk ke dalam, untuk menghentikan ibunya berbicara. Dia dengan cepat mengambil uang sebanyak 2 juta lebih dari dompetnya dan meletakkannya di tangan Jenny. Setelah mendapatkan uang, Jenny akhirnya berhenti, tapi mulutnya tidak berhenti bergumam. Setelah Dewi naik mobil untuk pergi ke perusahaan, Rocky berbalik badan dan berkata kepada 4 pengawal yang mengikutinya, kalian pergi saja. Rocky sama sekali tidak membutuhkan pengawal, membawa beberapa orang ikut dengannya adalah hal yang memalukan. Tuan Rocky, istrimu meminta kami untuk tidak pergi dan terus melindungimu. Seorang pengawal berkata dengan hormat. Rocky mengerutkan kening dan membungkuk untuk mengambil kerikil dari tanah lalu menggenggamnya. Saat dia membuka tangannya, hanya ada serpihan batu di telapak tangannya. Dia membersihkan tangannya dan berkata dengan tenang, pergi saja. Beberapa pengawal saling memandang. Bisa menghancurkan kerikil sampai menjadi sepihan dengan tangan kosong, Rocky memiliki kemampuan seperti ini, apakah masih perlu mendapatkan perlindungan dari mereka? Tangan Rocky ini, mereka berempat tidak bisa melakukan hal yang baru saja dilakukan Rocky. Tapi mereka juga tidak mengerti, dengan kekuatan Rocky yang tak terduga, mengapa barusan seorang wanita tua memarahinya seperti itu. Rocky berbalik badan dan pergi sambil membawa keranjang untuk membeli sayuran. Akhir-akhir ini di dalam rumah, Jenny sering memarahi Rocky karena masalah membuang uang dari helikopter, akibatnya telinganya sudah mulai terbiasa. Dalam perjalanan, Rocky menerima telepon dari Billy, yang juga melaporkan kepadanya bahwa paman tiri Rocky akan pulang dari luar negeri. Aku sudah tahu. Rocky berkata dengan tenang. Billy ragu-ragu sejenak, dan mencoba membujuknya, Tuan Rocky, keputusan bibimu, harus kamu pertimbangkan. Aku tahu, tapi ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan di kota Gopo. Rocky berkata, oh iya, bagaimana kesehatan Tuan Ardian? Ini. Billy ragu-ragu selama beberapa saat dan berkata, Tuan Ardian baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Rocky mengangguk. Selama ada Tuan Ardian yang mengurus di kota Wasa, bahkan jika paman tirinya kembali ke rumah, dia tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun. Bujukan Billy tidak berhasil dan dia harus menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menghela nafas dan mengerutkan kening. Sebenarnya penyakit Tuan Ardian sudah cukup serius, tetapi Tuan Ardian menyuruhnya untuk tidak memberitahunya, agar tidak mengganggu pikiran dia. Billy hanya bisa berharap Bibi Fiska bisa menemukan cara untuk membujuk Rocky kembali ke kota Wasa. Rocky sudah membeli sayuran dan pulang rumah. Ketika dia membuka pintu, dia hampir bertabrakan dengan Dewi. Dia tercengang, istriku, kamu tidak pergi bekerja. Saat melihat Rocky, Dewi tiba-tiba seperti ingin menyelamatkan nyawa seseorang, lalu menariknya keluar. Aku baru saja meneleponmu, mengapa tidak bisa dihubungi? Cepat, kita pergi ke Antique Street. Barusan Rocky ditelepon oleh Bill, dan sekarang dia diseret oleh Dewi. Dia merasa aneh dan bertanya, ada apa? Ada masalah. Seseorang datang ke toko barang antik ayah untuk membuat masalah. Dewi tidak punya waktu untuk banyak bicara. Dewi menarik Rocky masuk ke dalam mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Aku saja. Rocky keluar dari dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi.
Setengah jam perjalanan, Rocky hanya butuh 10 menit untuk sampai di sana. Dewi terpana dengan kemampuan berkendara Rocky. Dia tidak pernah tahu bahwa keterampilan mengemudi suaminya sangat luar biasa. Tapi ini juga memperkuat gagasan Dewi. Balap mobil. Suaminya pasti pernah menjadi preman sebelumnya. Begitu Rocky keluar dari mobil, dia melihat sekelompok orang berada di luar gerbang toko barang antik Sugu, dan tersu berteriak. Dia segera masuk ke kerumunan dan bertanya kepada Andrew, yang berdiri di pintu. "Ayah, apa yang terjadi?" Andrew sangat marah, dan ketika dia melihat menantunya datang, dia dengan cepat berkata, "Mereka bilang aku menjual barang palsu." Dia memiliki memar di wajahnya, dan rongga mata kirinya berwarna biru, kelihatannya dia baru saja dipukuli. Dan Jenny terduduk di tanah, rambutnya acak-acakan, ada beberapa jejak telapak tangan di wajahnya. "Ayah, Ibu." Dewi bergegas masuk ke kerumunan dan berteriak dengan marah, "Kenapa kalian memukuli orang tuaku? Karena menjual barang palsu, maka harus dipukuli." Seorang pria kekar berteriak. "Barang palsu." Rocky mengerutkan kening dan melihat ke belakang, wajahnya tiba-tiba murung dan berkata, "Kenapa kamu datang kemari lagi?" Tidak menyangka bahwa yang membawa orang-orang untuk membuat masalah adalah bos toko barnak antik Yuan Ming, Hartanto. Dewi juga melihatnya dan berteriak dengan marah. "Beraninya kamu datang?" Hartanto mencibir dan berkata dengan arogan, "Toko barang antikmu menjual barang palsu, yang sudah merusak aturan. Menurut aturan toko harus dihancurkan. Aku membawa orang-orang ke sini, sekarang biarkan semua orang untuk menyaksikannya." Dia diikuti oleh belasan pria bertubuh besar dengan membawa tongkat, kelihatannya dia sudah membuat persiapan yang matang. Rocky melirik ke pintu toko dan melihat bahwa di pintu toko sangat berantakan, keranjang bunga dan pohon keberuntungan yang dikirim 2 hari yang lalu, dihancurkan oleh mereka, dan spanduk merah yang tergantung di pintu robek. Badan Andrew gemetaran karena marah dan berkata dengan suara tinggi, "Semua barang di tokoku asli. Kamu membawa orang kemari, kamu tidak bisa menghancurkan dan menyakiti orang tanpa mengatakan apapun, aku ingin memanggil polisi. Kamu dipersilahkan pergi." Hartanto sama sekali tidak takut dan tertawa, "Pamanku adalah ketua tim penegak hukum di jalan ini, kamu temui dia. Kita lihat apakah polisi akan menangkapmu atau aku." Jenny meratap, "Dewi, mereka baru saja menamparku belasan kali, dan berkata mereka akan menghancurkan semua toko. Pria gemuk ini juga mengancamku untuk memasukkanku ke penjara, cepat kamu suruh Rocky untuk menghajar mereka. Dia masih muda, tidak masalah jika dia masuk ke kantor polisi selama beberapa hari." Baru saja dia memarahi Rocky, tetapi sekarang dia menganggap menantu laki-lakinya ini berguna. "Ibu." Ketika Dewi mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Rocky tidak bisa berkata apa-apa. Apa, dia masih muda, tidak masalah jika dia masuk ke kantor polisi selama beberapa hari. Namun, melihat toko barang antik itu hancur berantakan, Rocky juga tidak senang dan bertanya dengan suara murung, "Siapa saja yang melakukan ini? Aku menghajar wanita tua ini." Hartanto memeluk lengannya dan menyeringai, "Beraninya wanita tua yang sudah mau meninggal ini, menamparku, jika aku tidak memukulinya sampai giginya copot hari ini, reputasiku akan rusak. Aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang berguna dan menyingkir dari sini, jika tidak kamu akan menanggung sendiri akibatnya." Sekarang dia sama sekali tidak takut kepada Rocky. Setelah Hartanto selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil pengeras suara lalu berteriak. "Semuanya dengarkan, toko ini menjual barang palsu untuk menjebak orang. Tidak memiliki perasaan, bos berhati busuk ini, menggunakan uang untuk menyakiti orang." Pengeras suara dihubungkan ke speaker, dan volume disetel ke maksimum, suara Hartanto terdengar dengan jelas di langit. Tiba-tiba, orang-orang sangat marah, banyak pelanggan tidak tahu yang sebenarnya, dan berkata dengan marah kepada Andrew. "Sialan, ternyata menjual barang palsu, apakah kamu sudah ditipu? Hajar saja pedagang yang tidak berhati ini dan tangkap mereka. Pedagang seperti ini sangat pantas untuk mati. Dan semoga saat keluar rumah ditabrak oleh mobil." Bab 266.
Berlutut pada Hartanto. Suara makian bertebaran, dengan marahnya memarahi beberapa orang. Bahkan tidak sedikit orang yang memungut batu dan daun sayur busuk dari tanah dan melemparkannya ke dalam toko. Barang yang sebesar tetesan air menghantam beberapa orang. Jenny dipukul, berteriak kesakitan, dan meratap, memegangi kepalanya dan meloncat. Andrew juga dipukul hingga sangat memalukan, kepalanya dilempari oleh telur busuk, dan seluruh badannya dipenuhi dengan cairan telur yang berbau. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, dan buru-buru menjaga toko agar jangan sampai barang antik dihancurkan. Hancurkan, pukul mereka. Kita lihat apa mereka berani bermain-main denganku. Hartanto berteriak dengan ganas, dan orang kuat yang dibawa oleh perintah itu bergegas maju dan menabrak pintu. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan klakson yang keras untuk menghasut orang banyak. Semuanya ikut bersamaku menangkap para pengusaha berhati hitam ini, ikat mereka dan biarkan mereka berlutut di persimpangan agar dilihat oleh publik. Hari ini dia harus menghancurkan toko barang antik Sugu menjadi berantakan. Sebagai bentuk balas dendam atas kejadian kemarin, Dewi menutupi kepalanya dengan tangan dan mundur dengan panik. Tidak tahu dari arah mana sebuah batu bata tiba-tiba terlempar dan mengenai kepala Dewi. Rocky dengan penglihatan serta gerakan tangan yang cepat segera menarik Dewi menjauh. Ledakan. Batu bata itu mengenai wajahnya dan membentur dinding tirai kaca dengan keras. Mendengar benturan keras, dinding tirai kaca hancur berkeping-keping, dan beberapa botol porselen antik di rak di dalamnya juga hancur berkeping-keping. Wajah Rocky terlihat diam, dan dia meraih pria yang kuat, membentak, dan memutar lengannya. Batu bata dilempar oleh orang yang kuat, dia anak buah Hartanto. Apa? Orang kuat itu berteriak, dan segera berbaring di tanah dan melolong. Jangan memukulnya. Kalian jangan memukul lagi. Jenny berteriak kesal. Meskipun deretan barang antik yang ditempatkan di pintu tidak begitu berharga, namun kerugian besar akan terjadi jika itu hancur. Kerumunan itu dipenuhi dengan amarah, memungut bata dan batu, dan menghancurkannya di toko. Hartanto seperti ayam jago juara, dengan bangga mengangkat kepalanya, memeluk lengannya dengan wajahnya yang sinis. Sekelompok orang miskin ini. Dia sudah memastikan identitas keluarga Liu, yang hanyalah sekelompok orang miskin. Terutama yang bernama Rocky, yang sebenarnya hanya menantu miskin yang tidak berdaya, mengandalkan mulutnya untuk meramal Feng Shui yang membuatnya mengenal beberapa nama besar yang datang untuk memberi hadiah. Hartanto mencibir dan berkata, kalian lihatlah identitas kalian. Aku memiliki bos besar di belakangku dan pamanku yang adalah seorang kapten. Jika kalian ingin mengurangi rasa sakit, berlututlah dan meminta maaf padaku. Ayahku tidak menjual barang palsu, kamu yang memfitnah. Kata Dewi dengan marah. Tetapi begitu dia selesai berbicara, sesosok bayangan bergerak ke depan dan berkata dengan nada menyanjung, Bos Hartanto, kamu memiliki jiwa pemaaf, janganlah marah. Kami melakukan kesalahan kemarin, aku akan berlutut dan memohon ampun padamu. Tolong beritahu orang-orang ini untuk tidak menghancurkannya lagi. Melihat sosok itu dengan jelas, Dewi terpana. Bu, untuk apa kamu meminta ampun padanya? Jenny menoleh dan mengutuk, pamannya adalah seorang kapten. Kerabat kita manakah yang seorang pejabat? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak barang yang rusak di toko kita dan akan habis berapa semuanya nanti? Tapi kemudian kamu juga tidak boleh berlutut. Dewi sangat tidak berdaya. Untuk mengurangi kerugian uang, ibu kandungnya harus berlutut, dari mana logika seperti ini? Siapa bilang aku akan berlutut? Kata Jenny sambil berteriak pada Rocky dengan keras, dasar sampah, segera cepat kamu berlutut minta maaf pada Hartanto. Rocky sedang menangkap seorang pria berotot yang ingin menyerbu dan menghancurkannya, seketika terpana saat mendengar kata-kata itu. Apa-apaan? Ibu mertua tidak berlutut, membiarkan dirinya berlutut untuk Hartanto. Melihat Rocky tidak bergerak, Jenny bergegas dengan marah, menarik lengannya dan berjalan ke depan. Tidak berguna, kamu cepat berlutut untuk Hartanto. Ketukkan kepalamu ke lantai beberapa kali agar Hartanto tenang. Begitu banyak barang yang dihancurkan di toko dan juga kerugian, kamu segera berlutut.
Di bawah tekanan uang, emosi Jenny justru bertambah. Ia menyeret Rocky ke atas, menekan pundaknya, dan membuatnya berlutut di tanah. Sementara dia menekan Rocky dengan keras, dia menyanjung Hartanto, "Bos Hartanto, biarkan orang-orang ini mundur dulu, dan aku akan membiarkan menantuku berlutut dan memohon belas kasihan kepadamu." Hahaha. Hartanto tertawa liar, dan memandang Rocky dengan jijik, "Kamu benar-benar sampah, menurutku ibu mertuamu sangat tulus, kamu hanya perlu berlutut di tanah, jilat sepatuku, dan aku akan membiarkan semuanya berhenti." Sebelum Rocky sempat menjawab, Jenny buru-buru menyanjung, "Oke. Bos Hartanto, jangan sopan dengan sampah ini, luapkan saja padanya kalau kamu marah." Dia menyanjung, tidak hanya memukau penonton, bahkan Dewi pun terpana. Bahkan Andrew tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Tarik Rocky mundur. Kamu tidak mengerti. Sekarang toko telah kehilangan setidaknya 100.000. Tidak membiarkan sampah ini berlutut ke Bos Hartanto, apakah bisakah toko kita terus berjalan?" Jenny mengumpat dengan marah, "Sampah ini juga tidak berguna di rumah. Apa salahnya membiarkan dia berlutut? Dia tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Berapa lama kamu akan bermain-main? Wajah keluarga Liu kita yang hilang, kembalilah." Andrew marah dan tekanan darahnya naik. Jenny melirik Rocky dengan jijik, "Masuk akal, apa yang dimalukan oleh keluarga Liu? Sampah yang tidak berguna ini, segera cerai dengan putriku besok dan rasa malu itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu." "Bu, apa yang kamu omongkan?" Dewi tidak sanggup mendengarkannya lagi dan wajah cantiknya memerah. Dia tidak malu, tapi marah pada ibunya sendiri. Hartanto tertawa dan mencemooh Rocky. Ketidakbergunaan semacam ini, jika dia mengetahui detailnya lebih awal, toko barang antik Yuan Ming tidak akan mendapatkan musibah ini. Dia mengangkat satu kaki dengan arogan, dan berteriak pada Rocky, "Berlututlah padaku dan jilat sepatumu sampai bersih. Jika ada sedikit lumpur, aku akan membiarkan pamanku datang menangkap orang dan menutup toko." Mata Rocky dingin, tidak bergerak. Aku melakukan semua ini demi keluarga Liu." Jenny mengabaikan mereka berdua dan berteriak keras pada Rocky, "Sampah, segera berlutut ke Hartanto." Rocky mengabaikannya dan mendapat sedikit keberuntungan. Jenny tiba-tiba merasakan tangannya mati rasa, seolah-olah disetrum, dia terpental. Rocky berbalik dan pergi, sama sekali tidak menatap Jenny. Dia tidak berhutang pada wanita tua ini, dan dia tidak menaruh perhatian pada Jenny. Jika bukan karena ibu kandung istrinya, dia telah meninggal ratusan kali di bawah tangannya sendiri sekarang. Melihat Rocky pergi, Jenny sangat marah sehingga Jenny berteriak, "Sampah! Sini kembali! Atau keluarlah besok dari keluarga Liu, cerai dan jadilah orang miskin." Hartanto mencibir sinis, "Nyonya tua, tampaknya menantumu tidak patuh. Atau biarkan putrimu datang dan bermain denganku sepanjang malam, aku akan mengabaikan masalah ini." Begitu perkataan itu keluar, dia melihat Rocky di depannya menoleh, matanya seperti pisau. Sebelum Hartanto membalikkan badan, tiba-tiba ada sekuntum bunga di depannya. Rocky mengambil kalung itu dan memukul pipi kirinya dengan pukulan. "Apa?" Dengan jeritan, hidung Hartanto tiba-tiba terputus, dan darah mengucur. Rocky mendengus, "Berani menyebut istriku lagi, aku akan membiarkanmu mati sekarang." Setelah berbicara, dia melepaskannya. Hartanto tiba-tiba jatuh ke tanah sambil memegangi wajahnya dan berteriak kesakitan. "Cepat, telepon pamanku. Panggil dia ke sini." Bab 267 Denda 6M. Dewi terdiam sesaat, tergerak dalam hatinya, dan bergegas memeluk lengan Rocky, "Kamu tidak apa-apa." Rocky menggelengkan kepalanya sedikit. Seandainya pihak tersebut tidak menyebutkan istrinya, dia bahkan tidak akan repot-repot mengurus hal-hal seperti itu. Jenny tertegun sejenak, meraih Rocky, dan mengutuk dengan marah, "Dasar manusia tidak berguna, biarkan kamu berlutut dan kamu tidak berlutut. Sekarang ada masalah besar, berapa banyak kerugian yang kamu inginkan keluarga Liu tanggung?" Saat ini, massa melakukan kerusuhan. Seorang pria berseragam masuk dengan beberapa anak buahnya. "Paman,
Ketika Hartanto melihat laki-laki itu, dia berteriak dan berlari ke depan, kamu harus memberikan keadilan padaku. Toko ini tidak hanya menjual barang palsu, tetapi juga memukuli orang. Kamu lihat, hidungku patah. Pria itu mendongak dan berteriak, siapa yang melakukannya? Ya, itu dia. Jenny langsung berteriak, lalu menambahkan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, ini hanya tangannya saja. Jika kamu menangkapnya, tangkap dia. Hartanto dengan cepat memanggil salah satu anak buahnya dan mengeluarkan botol porselen. Paman, saya membeli vas biru dinasti Ming darinya seharga 400 juta, tapi ternyata itu palsu. Aku sudah mencari orang untuk menaksir harganya, menurut taksiran lingkungan barang antik, dia perlu untuk membayarku 10 kali lipat dari harga juga harus menutup toko. Rocky mengerutkan keningnya ketika melihat botol porselen itu. Bukankah ini salah satu dari barang antik yang dia buat untuk orang tua itu? Billy menangani barang-barang antik itu dan mengiriminya gambar untuk dilihat sekilas. Sangat tidak mungkin terbeli barang palsu. Tapi botol porselen di depanku kelihatannya sama, tapi dengan satu pandangan saja sudah terlihat palsu. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba teringat bahwa Benji membuat banyak barang palsu dan menjualnya. Dengan wajah kalem, ia langsung menelepon Benji. Saat Rocky bertanya, Benji langsung frustasi sambil menangis dan berkata, Tuan Rocky, ada toko barang antik yang baru dibuka. Bos Hartanto membeli barang palsu ini. Toko itu bernama Toko Barang Antik Yuan Ming. Dia bermaksud membiarkan anaknya mengambilnya secara nyata dan melakukan campuran palsu untuk menipu orang luar. Apa? Pantas saja. Rocky berwajah gelap dan langsung menutup telepon Benji. Manusia seperti anjing ini berhutang sesuatu untuk dibereskan. Tetapi saat ini, pihak lain menyiapkan satu rencana agar mertuanya terperangkap, dia harus terlebih dahulu memahami kondisi. Rocky menelepon T-Rex, periksa Hartanto dan pamannya yang merupakan kapten, lalu laporkan padaku. Dia menceritakan kisah itu lagi, dan kemudian memerintahkan T-Rex untuk membeli semua barang antik palsu Hartanto terlebih dahulu, tetapi tidak mengungkapkan namanya. T-Rex sedang berada di spa, memeluk beberapa pemijat cantik untuk dinikmati, tiba-tiba berubah ekspresi ketika mendengarnya, dan mendorong tukang pijat itu menjauh. Kapten Antik Street. Anak ini berani memprovokasi Tuan Rocky, beraninya dia. Aku akan segera mengurusnya. Rocky baru saja menutup telepon ketika dia mendengar suara dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat bahwa kapten memerintahkan orang-orang untuk secara paksa memblokir toko barang antik Sugu, berdiri dengan tangan di pinggul, berdiri di samping dan berteriak dengan kejam. Palsu 1 penalti 10, ini aturannya. Denda 2 juta dan biaya medis 1 juta untuk penyerangan itu, pertama-tama bawa penyerang ke penahanan. Jika kamu tidak dapat membayar uangnya, kami akan menangkap kamu semua. Mendengar denda 3 juta, Jenny panik dan berulang kali berteriak, Rocky, pergi dan berlutut minta ampun kepada kapten. Hartanto mengertakkan gigi dan mencibir, tidak ada gunanya memintanya bersujud 100 kali pun. Sampah ini berani menggangguku, aku akan membunuhnya. Jenny berteriak, Tuhan Asteris, di mana keluargaku ada 3 juta. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari samping. Rocky melepaskannya dan menelepon T-Rex dengan santai. Di mana? Tuan Rocky, aku akan segera ke sana. Saat melewati bank, bawakan aku uang tunai 6 meter. Rocky menutup telepon setelah menyelesaikan panggilan dan melihat ke kerumunan dengan tatapan dingin. Dewi buru-buru bertanya, Rocky, apa yang kamu bicarakan, kamu menelepon siapa? Dari mana kamu dapat 6 meter? Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri untuk ini. Pengaturan. Kapten menyela dengan mencibir dan melambaikan tangannya dan berteriak, pertama tangkap bajingan kecil ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan 6 meter, maka bawalah semua orang ini pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Aku telah meminta seseorang untuk menaksirnya menurut aturan lingkaran barang antik, dia harus membayar saya 10 kali lipat dari harga, dan toko harus ditutup. Rocky memandang botol porselen, mengerutkan kening. Bukankah ini salah satu barang antik yang kubuat?
Billy menangani barang-barang antik itu dan mengiriminya gambar-gambar itu untuk dilihat sekilas. Sangat tidak mungkin membeli barang palsu. Tapi botol porselen di depanku kelihatannya sama, tapi kelihatannya palsu. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba teringat bahwa Benji membuat banyak barang palsu dan menjualnya. Dengan wajah kalem, ia langsung menelepon Benji. Saat Rocky bertanya, Benji langsung frustasi sambil menangis dan berkata, "Tuan Rocky, ada toko barang antik yang baru dibuka. Bos Hartanto membeli barang palsu ini. Toko itu bernama Toko Barang Antik Yuanming. Dia bermaksud membiarkan anaknya mengambilnya secara nyata dan melakukan campuran palsu untuk menipu orang luar." Apa? Benar saja, ini adalah rencana penyesuaian. Rocky berwajah gelap dan langsung menutup telepon Benji. Anjing ini berhutang sesuatu untuk dibereskan. Tetapi saat ini, pihak lain menyiapkan satu set untuk mertuanya masuk, dia harus terlebih dahulu memahami kondisi. 3 juta terlalu sedikit, harus dihukum berat dan denda harus digandakan. Mendengar suara itu Dewi tertegun, "Rocky, kamu." Hartanto tertegun selama beberapa detik, dan tiba-tiba menjadi bahagia, "Sial, apakah anak ini takut? Oke, aku akan mendenda Anda 6 meter, dan kamu segera bawa uangnya ke sini." Orang-orang di sekitar semuanya tercengang, dan ada banyak diskusi dalam sekejap. Orang ini punya gangguan jiwa. Kenapa dia berinisiatif menaikkan denda? Orang kaya yang pura-pura bodoh. Atau kamu ingin berpura-pura? Aku pikir otaknya kemasukan air. 3 juta sudah batasnya, tapi Rocky benar-benar berinisiatif untuk meningkatkannya. Ini gila. Rocky berdiri diam, menatap kapten dan berkata, "Bagaimana? Berani meminta?" Kapten itu pulih, dengan kejam memuntahkan asap yang menjuntai ke tanah, menginjaknya dengan berat, dan tertawa liar, "Tidak peduli seberapa tinggi, Aki berani menerimanya. Selama kamu mampu membelinya." Jenny sadar kembali saat ini, dan bergegas maju dengan marah, meraih pakaian Rocky dan berteriak. "Dasar sampah, obat apa yang kamu minum salah? Bagaimana keluargaku bisa punya uang sebanyak itu? Kalau mau kasih, kamu saja yang memberinya. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepersen pun. Wahyu, apakah kamu ingin menangkap teman saya?" Kapten itu memamerkan kekuatannya, tetapi ketika dia mendengar suara itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berbalik karena terkejut. Tidak jauh di belakangnya, di atas Rolls-Royce yang diperpanjang, 2 pengawal berpakaian hitam menopang seorang lelaki tua yang lumpuh dan berjalan menuju sisi ini. Di kedua sisi pria tua yang lumpuh itu, 30 atau 40 pria kuat berbaju hitam berdiri dengan mengesankan, memisahkan kerumunan. Nama kaptennya adalah Wahyu, dan ketika dia melihat lelaki tua itu, kakinya menjadi lemah karena ketakutan. "Bukankah ini T-Rex yang telah lama bersembunyi di dunia? Mengapa Anda datang ke Antique Street?" Juga, barusan Paman T-Rex berkata, Rocky adalah temannya. Brengsek. Mustahil. Wahyu sangat ketakutan sehingga betisnya gemetar dan tersenyum, bahkan suaranya gemetar. "Lama, Paman T-Rex, kalau kami ke sini, telepon juga saudara-saudaramu, dan akan kusambut." Dia gemetar dan ingin berlari untuk menunjukkan kesopanannya asteris, tetapi sebelum dia bisa berlari, pengawal di sebelah T-Rex menendangnya dan berteriak. "Apa-apaan ini, pergi." T-Rex melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Jangan menakuti anak-anak." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan hormat membungkuk kepada Rocky dan berkata, "Tuan Rocky, aku membawa beberapa orang ke sini. Jika ada sesuatu di toko yang membutuhkan bantuan, tolong beritahu saya." Wahyu ditendang dengan jungkir balik besar, tetapi meskipun malu, dia bangkit dengan gemetar, mengerang di dalam hatinya. Tapi legenda kota Gopo, Paman T-Rex. Sekarang, di antara sedikit senior pria di Jinling, tidak ada yang bukan juniornya. T-Rex sangat menghormati Rocky. Biarpun dia berpikir dengan tumitnya, dia bisa menebak kalau identitas Rocky benar-benar bukan orang biasa. Pada saat ini, Wahyu hampir pingsan karena ketakutan.